Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Safrina, NIM 2201020753, Prodi Pendidikan Matematika. Baiklah anak-anak, pernahkah kalian berdiri di dekat gedung pencakar langit? Kemudian, dari atas gedung tersebut ada seseorang yang sedang menikmati pemandangan dari ketinggian tersebut. Kira-kira berapa ya jarak kita dengan orang di atas gedung tersebut? Teman-teman ada yang tahu nggak cara menentukannya? Mungkin menggunakan meteran adalah cara yang terlintas di pikiran kita, tapi gedung tersebut sangatlah tinggi, sehingga sangatlah jauh. Apakah menggunakan meteran efektif pada kondisi ini? Tentu tidak, bukan? Jadi teman-teman, untuk mengetahui jarak kita dengan orang yang ada di atas gedung tersebut, kita bisa menggunakan yang namanya teorema Pythagoras. Nah teman-teman, sebelum itu kita harus tahu dulu asal-usul dari teorema Pythagoras. Jadi teman-teman, ternyata teorema Pythagoras itu ditemukan oleh seorang matematikawan filsuf Yunani yang lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos yang bernama Pythagoras, sehingga hasil temuannya itu dinamakan dengan teorema Pythagoras. Nah, teman-teman, di sini ada pengertian dari teorema Pythagoras. Jadi, teorema Pythagoras merupakan teorema yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi yang ada pada segitiga siku-siku. Kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah jumlah kuadrat panjang sisi siku-siku lainnya. Selanjutnya ada rumus dari teorema Pythagoras. Nah, teman-teman, coba perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat sebuah segitiga siku-siku dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang B kuadrat, B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembuktian rumus teorema Pythagoras. Untuk membuktikan rumus dari teorema Pythagoras ini, kita bisa menggunakan dua cara. Untuk cara yang pertama, di sini ada sebuah persegi besar dengan sisi A tambah B. Dan di dalamnya itu terdapat sebuah persegi kecil dengan sisi C. Kemudian di dalamnya itu juga terdapat 4 buah segitiga kongruen. Dengan demikian, luas persegi besar dengan sisi A tambah B itu sama dengan luas persegi kecil dengan sisi C ditambah 4 buah segitiga kongruen, sehingga A tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat tambah 4 kali setengah kali A kali B, dengan A itu sebagai alas, B itu sebagai tinggi. Sehingga A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB sama dengan C kuadrat tambah 2AB. Kemudian, kedua ruas itu kita kurangi dengan 2AB, sehingga diperoleh A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dan terbukti untuk rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat itu dengan cara ini. Untuk cara yang kedua, dari cara yang satu tadi, gambarnya itu kita ubah ke bentuk gambar kedua yang seperti ini. Nah, setelah gambar kita rubah, kita bisa melihat bahwa kedua persegi di atas tidak mengalami perubahan ukuran, hanya posisinya yang berubah. Jadi bisa dipastikan bahwa luas persegi warna merah sama dengan jumlah luas persegi warna hijau dan biru. Panjang sisi persegi merah, persegi hijau, dan persegi biru secara berturut-turut adalah C, B, dan A. Dengan demikian, bisa kita dapat bahwa A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sehingga terbukti juga bahwa untuk rumus teorema Pythagoras bisa kita buktikan dengan cara ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Sebuah segitiga siku-siku memiliki sisi tegak sepanjang 12 cm dan sisi sejajar sepanjang 8 cm. Berapakah panjang sisi miringnya? Jadi soal ini yang kita cari adalah sisi miring dari segitiga siku-siku tersebut. Untuk penyelesaiannya, kita gambarkan terlebih dahulu segitiga siku-sikunya. Nah, di soal sudah diketahui bahwa segitiga siku-siku memiliki sisi tegak sepanjang 12 cm. Jadi ini kita misalkan sebagai A. Terus ada sisi sejajar sepanjang 8 cm. Ini sebagai B. Jadi yang kita tanya itu adalah panjang sisi miringnya atau sisi C-nya. Untuk mencari panjang sisi miring atau sisi C, kita bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, di mana A tadi adalah 12 dan B adalah 8, sehingga C kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 8 kuadrat.
C kuadrat sama dengan 144 tambah 64. C kuadrat sama dengan 208. Untuk mencari nilai C-nya saja, kita bisa membuat akar dari 208. Sehingga akar dari 208 adalah 14,4. Jadi, panjang sisi miring segitiga tersebut adalah 14,4 cm. Cukup sekian materi kita hari ini tentang Teorema Pitagoras. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.